Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kembali kita berkumpul di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu pada pagi hari ini. Kami datang di hadirat-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biar Kau bertahta atas pujian penyembahan kami. Pujian kami naikkan, biarlah senantiasa menyukakan hati Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara seiman kami yang masih dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujian, bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat. Bawaku lebih dalam, bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, menikmati kemurahan. Penuhiku Roh Kudus, penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidup.
haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, penuhi kami Yesus dengan kuasa Tuhan, pulihkan kami, jamah setia kami Tuhan, bawa kami lebih dalam, bawa kami lebih lagi Tuhan, menikmati anugerah-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, sebab Engkau Allah yang luar biasa, Kau Bapa yang setia, Engkau yang mengasihi kami, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Roh-Mu yang memampukan kami, Roh-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini, ketika kami datang kepadamu, Engkau yang mengubah setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang seturut dan sekehendak dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus, Roh-Mu Tuhan yang memampukan kami. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sanggup mengubah kami, kuasa-Mu yang memampukan kami Tuhan. Sebab kami tahu Roh-Mu yang ada di dalam kami itu bekerja Tuhan. Haleluya. Menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasa
bebaskan roh setiap kami pada pagi hari ini untuk lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu. Sebab kami tahu roh yang hidup dalam setiap kami itu yang membebaskan kami untuk lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya sapa Shalom. Kita percaya bahwa di setiap hidup kita, di setiap sisi hidup kita ada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Ini tanda keluarga Tuhan. Haleluya.
saudara yang kasih oleh Tuhan, saya buka ruang kesaksian pada pagi hari ini. Bagi Bapak, Ibu, saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Baik, masih saya tunggu. Jika belum ada, ruang kesaksian saya tutup dan kita akan lanjutkan dengan persembahan. Mari siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita akan bersatu dalam doa dengan kasih Tuhan. Saudari Apri Medanti memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang begitu besar dan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Bapa, kami berkumpul Bapa dan berkumpul. Bapa menjamah setiap kami, Bapa setiap hati kami, dan hingga saat ini Bapa kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Bapa persembahan yang kami berikan Bapa boleh berguna bagi pekerjaan di tempat ini yang memuliakan nama. Terima kasih Tuhan, kami sedang memberi di dalam nama Yesus Haleluya. Amin. Amin. Yang bertugas silakan kita ke pujian kita. Yesus adalah kekuatanku. Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita akan pujian ini. Yesus adalah kekuatanku. Hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi orang yang diurapinya. Orang yang hina, orang yang hina, dia tegakkan. Orang yang ingin dia punahkan. Setia akan janjinya.
berdiri di hadapan Tuhan, kita angkat pujian kita. Bapakku yang di surga. Bapakku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat, untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Tuhan terbang tinggi bagai Raja Wali, dengan kekuatan sayapnya aku mengandalkan Engkau, aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkatmu melimpah dalam hidupku. Mari kita angkat pujian ini. Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat, untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Bukan terbanding bagai Raja Wali, dengan kekuatan sayapnya aku mengandalkan Engkau, aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkatmu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkatmu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan pada hamba-Nya dan silakan, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkatmu melimpah dalam hidupku. Berkatmu melimpah dalam hidupku. Berkatmu melimpah dalam hidupku. Itu sebabnya kami datang ke tempat ini. Kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau, karena Engkaulah Allah kami. Untuk itu Tuhan, kami sangat merindukan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa,
Engkau menyapa kami dari hati ke hati, agar kami boleh memahami rencana Tuhan, dan kami juga dimampukan untuk melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Nas yang menjadi dasar renungan kita pagi hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 1 dan 2. Injil Matius pasal 15 ayat 1 dan 2 dengan tema perintah Allah dan adat istiadat. Saya baca untuk kita semua. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyimak ayat ini, tentu kita sepakat Yesus bukan anti kebersihan, ya. Saya ulangi sekali lagi bahwa Yesus tidak anti dengan kebersihan. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, yang pertama yang kita baca hari ini, nah kemudian yang kedua, Yesus sendiri pernah diundang orang Farisi makan di dalam Injil Lukas, ya, juga tangannya tidak dibasuh. Nah kemudian kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-9, ya, waktu Yesus diundang oleh seorang pemungut cukai yang bernama Matius, ya. Di sana orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak protes tentang tangan tidak dibasuh, tapi Yesus diprotes karena makan bersama-sama dengan orang berdosa. Nah, jadi dari ketiga ayat ini bisa kita simpulkan bahwa Yesus itu tidak anti dengan kebersihan. Berikut, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita pasti merindukan atau ingin tahu siapa itu orang Farisi, siapa itu ahli Taurat. Kalau Bapak dan Ibu baca di dalam Alkitab, ahli Taurat muncul pada zaman Esra, sekembalinya mereka dari pembuangan ke Yerusalem, kurang lebih abad ke-5. Nah kemudian kalau kita meneliti siapa itu orang-orang Farisi, tidak tertulis di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, yang ada di dalam Perjanjian Baru. Tetapi kalau kita membaca sejarah orang Yahudi, orang Farisi itu muncul pada abad kedua sebelum Masehi.
Kenapa? Karena mereka mengasihkan diri dari pengaruh kebudayaan Yunani pada saat itu. Nah, pertanyaannya, siapa orang Farisi itu? Saya mencatat di sini, saya baca pelan-pelan untuk kita semua ya. Ini kita simpan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Orang Farisi adalah, maksud saya orang-orang Farisi adalah satu golongan dari para rabi. Jadi orang Farisi ini ya golongan dari para guru. Ya. Nah kemudian dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Nah jadi di dalam kelompok orang Yahudi itu ada ahli Tauratnya juga rupanya. Ya. Nah berikut, mereka berpegang pada Taurat Musa dan pada adat istiadat nenek moyang mereka. Jadi di samping hukum Taurat ya, mereka berpegang juga kepada adat istiadat nenek moyang mereka, kepada tradisi. Ini penting kita pahami hari ini. Nah kemudian yang kedua, siapa ahli Taurat? Saya mencatat di sini mereka adalah pengajar dan penafsir Alkitab Perjanjian Lama. Jadi mereka adalah pengajar dan juga penafsir Alkitab Perjanjian Lama, khususnya kelima kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Mereka pakar, mereka ahli. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau kita terus meneliti ya, kenapa Yesus sendiri menyebut mereka pemimpin bodoh? Maaf, ini Alkitab yang berkata, Yesus menyebut mereka orang bodoh. Nah kemudian menyebut mereka pemimpin buta. Ini bukan kata saya, kata Alkitab. Nanti selidiki ya, selidiki di dalam Alkitab. Ada apa Bapak Ibu? Nah kemudian kalau kita melanjutkan ya tentang siapa orang Farisi dan ahli Taurat ini, apakah mereka mengenal Yesus? Jawabannya iya. Saya baca di sini ya. Mereka mengenal Yesus secara fisik. Secara fisik. Nah kemudian, tetapi gagal mengenal dia, mengenal Yesus maksudnya secara rohani. Karena maaf Bapak Ibu, saya beberapa minggu ini kena batuk ya. Jadi kalau agak batuk ini saya minta maaf ya. Dan saya lanjutkan. Mereka mengenal Yesus secara fisik. Jadi mereka tahu ya, Yesus itu asalnya dari mana, bapaknya siapa, ibunya. Mereka tahu itu, paham. Tetapi gagal mengenal Yesus secara rohani karena apa? Ya, dibutakan oleh kesombongan. Jadi orang Farisi, ahli Taurat, mereka merasa diri mereka pintar. Ada satu sikap yang Allah tidak suka, yaitu kesombongan, salah satu di antaranya. Kemudian iri hati. Ada iri, mereka iri sama Yesus. Nah kemudian yang ketiga ya, tradisi keagamaan
mereka, jadi tradisi keagamaan yang mereka anut. Tradisi. Nah, ini menjadi bahan kajian kita pagi hari ini. Kita harus hati-hati dengan tradisi, dengan adat istiadat, karena ini bisa menghambat kita mengenal Yesus secara rohani. Berikut Bapak Ibu, kalau kita melihatnya, tradisi atau adat istiadat ada dua kelompok ya. Kelompok yang pertama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ini mesti kita lestarikan. Saya mengajak kita membaca di dalam kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian pasal yang ke-24. Kitab Kejadian pasal 24. Kitab Kejadian pasal 24 ayatnya yang ke-50. Ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Saya baca untuk kita semua. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu sebaiknya atau buruknya. Saya ulangi, kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 52. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Ayat 53. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya. Diberikannya pemberian yang indah-indah. Ini Alkitab berkata demikian, Bapak Ibu. Jadi Abraham ada di tanah Kanaan. Nah, kemudian punya anak bernama Ishak. Nah, kemudian Abraham tidak mau kalau anaknya menikah dengan orang-orang Kanaan. Dia mengutus hambanya yang tertua untuk ke daerahnya. Nah, kemudian singkat kata Bapak Ibu, hamba ini tidak disebut namanya ya, tiba kemudian meminang Ribka. Ribka itu anaknya Betul, itu cucunya Abraham ya. Cucunya Abraham dari saudaranya, dari saudaranya. Nah, kemudian di dalam pembinaan itu ayat yang ke-53 ya, di sana emas dan perak. Nah, jadi ada tradisi kita ya, kalau meminang kemudian membawa alat-alat pinangan antara lain ya. Kalau orang Dayak yang saya tahu sedikit ya, pakaian sekali berdiri.
Nah kemudian untuk ibunya, mungkin untuk saudaranya, ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah oleh sebab itu ya, ini juga menjadi referensi kita hari ini, bahwa ada istiadat kita, ya. Tradisi kita tidak semuanya bertentangan dengan firman Tuhan. Nah jadi kalau bapak dan ibu punya anak kemudian dilamar, orang bawa mungkin sesuatu, ya gak masalah. Ini tidak bertentangan dengan anak kita. Cuman ya, ada hal yang perlu kita waspadai. Saya bergereja di 3 organisasi gereja. Yang pertama, saya di Gereja Kemah Injil Indonesia, KINMI ya, Kemah Injil Gereja Masih Indonesia Injili. Kalau sekarang GKI, Gereja Kristen Indonesia, Gereja Kemah Injil Indonesia, kalau tidak salah. Nah kemudian saya melanjutkan studi saya ke kota, beribadah juga di organisasi gereja lain karena gereja saya tidak ada. Nah kemudian singkat kata saya setelah diangkat jadi guru, ditugaskan di kota ini, juga gereja yang sama. Tapi karena sistemnya, karena sistem yang saya terpaksa pindah ke gereja Betel Indonesia. Karena sistem pada saat itu, sekarang mungkin berubah ya. Nah kemudian saya sendiri dinikahkan di gereja itu, ya, di gereja saya yang kedua, bukan di Kemah Injilnya. Yang ada ya, pemenuhan adat tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah kemudian menikah, tidak ada ABCD-nya, tidak ada. Selesai nikah gereja. Tetapi Bapak Ibu minta maaf, saya bukan anti dengan tradisi dan adat istiadatnya. Akhir-akhir ini saya pernah menghadiri 2 pernikahan. Sebelum pernikahan gereja itu ada pernikahan adat. Sekali lagi minta maaf Bapak Ibu, saya tidak anti, tapi kita harus berpegang kepada kebenaran kita. Jadi nikah gereja itu seolah-olah ya, itu pelengkap. Ada yang suruh duduk di atas gong ya. Ini acara ritualnya ini. Ini bukan sekedar adat biasa, tapi ritual keagamaan masa lalu. Saya sempat belajar hal ini ya, waktu saya sekolah Alkitab. Nah jadi ini untuk menjadi bahan kajian bagi kita ya. Terserah menurut apa tidak, ini kan hak asasi seseorang. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mesti memberitahu hal ini kepada kita, supaya kita betul-betul paham tentang firman Tuhan ya. Nah berikut Bapak Ibu, yang kedua ya, ini yang tidak bertentangan. Yang kedua kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, Perjanjian Baru ya,
ayatnya yang ke-7. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Lihatlah dirimu, saya ulangi, latihlah dirimu beribadah. Saya mengulangi membacanya Bapak Ibu supaya jelas. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ini anak rohaninya Paulus. Nah, jadi tradisi yang ada, yang beredar hari-hari ini, ya, ini terjadi juga di zaman Timotius, zaman Paulus. Nah, kemudian kalau kita melihat Bapak Ibu, Timotius disuruh ya oleh Paulus untuk menjauhi hal itu. Ada tradisi ya, saya pikir hanya di daerah saya pikir di daerah saya saja. Kalau misalnya saya berkunjung ke rumah si A, nah kemudian kebetulan keluarga itu sedang makan. Nah lalu mereka ngajak makan, saya tidak ikut karena sudah makan. Lalu saya ambil sebiji atau 2 biji nasi kemudian taruh di sini, supaya apa? Tidak kerumunan. Itu sampai di sini. Saya 51 tahun di sini. Nah, sekarang sumbernya dari mana ini? Apakah kita tahu siapa yang menjadi sumber persoalan? Tidak kan? Tapi ini diyakini oleh setiap orang yang mengimaninya. Jadi kalau dilanggar akan kena marah bahaya. Nah kemudian ada lagi tradisi yang beda begini ya. Kalau bepergian ke suatu tempat harus harian. Kenapa? Hari itu baik. Hari itu bisa kita berrezeki, kita diberkati. Pertanyaannya, sumbernya dari mana? Tidak ada yang tahu kan? Hal-hal seperti ini menjadi bahan kajian bagi kita. Menjadi bahan kajian bagi kita. Termasuk Bapak Ibu, saya orang Dayak asli, jadi bukan cangkokan. Jadi kalau nginjak telur ya, nginjak telur atau tabur beras kuning, ini ada makna rohaninya. Ini kepercayaan masa lalu. Dengan kata lain, ini adat atau tradisi yang kiblatnya kepada kepercayaan masa lalu. Siapa yang suruh? Kita tidak tahu. Ini dari mulut ke mulut. Oleh sebab itu, ya, kita mesti kembali kepada Alkitab. Bapak Ibu tahu ya, akibat dari tradisi ya, akibat dari
adat istiadat. Kita baca saja di dalam Injil Matius pasal 15 tadi ya. Injil Matius pasal 15 ayat 7 dan 8. Injil Matius pasal 15 ayat 7 dan 8. Saya baca saja ya. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dijauhkan kiranya ya, itu dari hidup kita. Kita beribadah hari ini kepada Tuhan karena hati kita terpaut kepada Gusti Allah. Gusti Allah, bukan Gusti Allah. Karena terpaut kepada Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Nah kemudian apa yang kita lakukan ini bukan perintah manusia, tapi perintah Alkitab. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ini dampaknya. Saya membaca dampak bagi kita. Kita baca di dalam Markus pasal 7. Kita baca di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-8 dan 9 yang berbunyi demikian. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Adat istiadat bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan rusak. Dan saya percaya kita harus sepakat, kita tidak mau hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tradisi adat istiadat ini harus kita sikapi berdasarkan kebenaran Alkitab. Ya, dengan kebenaran kita supaya hubungan kita dengan Allah terpelihara dengan baik. Ini penting Bapak Ibu. Nah kemudian yang kedua, merusak hubungan manusia dengan manusia. Nah jadi betapa luar biasanya adat istiadat itu, tradisi itu merusak hubungan manusia dengan manusia. Kita baca di dalam Matius ayat yang jadi ayat Mas tadi ya, pasal 15 ayat 5 dan 6. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang
dapat kugunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Ayat 6, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Sedih Bapak Ibu, merusak hubungan antara anak dengan orang tua. Kita bisa bayangkan betapa pedihnya hati orang tua kalau anak seperti ini, karena tradisi, karena ada istiadat. Nah, oleh sebab itu apa yang kita dengar hari ini, apa yang kita pelajari hari ini, saya mengajak Bapak dan Ibu supaya berdoa sekali lagi di rumah, minta petunjuk Tuhan supaya jangan hidup kita melukai hati Tuhan, merusak hubungan dengan Tuhan, dan merusak juga hubungan dengan sesama atau orang tua kita. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Saya sedikit yang menyampaikan ada hari raya Imlek ya Bapak Ibu. Kalau orang Chinese paham ya, puasan paham ya. Imlek ini tahun baru Cina. Nah, acara ini dilaksanakan sekitar musim semi, ya, dari bulan 3 sampai dengan bulan 5. Perpindahan dari musim dingin ke musim panas disebut musim semi. Di sana ada ritual. Itu berasal dari bahasa Latin ya, yang berarti pesta. Nah, jadi saya tekankan ya boleh saja kita bergembira, pesta, tapi jangan sampai masuk ke acara ritualnya. Jangan sampai masuk ke sana. Ya. Sama seperti orang di luar Kristen, lintas agama, kalau tahun baru kembang api, rame-rame menyambut tahun baru. Itu kan tidak ada dasar hanya bersuka cita. Nah, saya tekankan kepada kita semua, boleh saja bersuka cita. Nah, kemudian ngasih ampau boleh aja, kan berbuat baik tidak ada larangan. Tapi lagi-lagi saya tekankan, jangan masuk kepada ritualnya. Karena diminta maaf ya, agama Konghucu kalau tidak salah ya, agama Konghucu itu ada ritualnya itu. Hari Raya Imlek. Nah, ini menjadi bagian menjadi kajian juga bagi kita hari ini. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Berikut saya mengundang Pak Tiono maju ke depan, Bapak Sukirno Andreas dan Bapak Dr. Andes Matius IN untuk melayani perjamuan kudus.
semua berdiri yang bisa, yang tidak bisa tidak apa-apa. Kita memuji Tuhan Yesus kemuliaan. Kemuliaan
Engkau telah berbicara dari hati ke hati untuk kami semua. Biarlah seluruh kebenaran termaterai di dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, Engkau tidak hanya berfirman kepada kami sekalian, tetapi Engkau juga mau hidup bersama-sama kami melalui perjamuan kudus yang sebentar akan kami adakan. Kami percaya Tuhan telah melayakkan kami semua agar melalui keterlibatan kami diberkati oleh Tuhan, kami dipulihkan Tuhan, kami mengalami lawatan Tuhan, kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini kami nyatakan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kuasa ilahi turun atas roti dan anggur ini, sehingga roti dan anggur ini bukanlah makanan dan minuman biasa, tetapi di dalamnya tersedia kuasa Allah yang besar, yang mampu merestorasi hidup kami sekalian, sehingga kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita memuji Tuhan. Salibnya salib.
Sebelum kita makan roti, terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus. Angkat itu cawan di tangan kanan kita. Sebelum kita minum cawan Tuhan, terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh tidak ada lain yang sama seperti Engkau. Kau yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, hati yang luka terbalut, yang berbeban berat. Tuhan memampukan kami sekalian untuk melewati itu semua bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami tetap kuat. Terima kasih Bapa di surga. Kami satu hati berdoa Bapa untuk seluruh jemaat yang tidak sempat hadir hari ini. Kami taruh mereka di depan kaki Tuhan. Bapa, yang sakit disembuhkan, Pak Mariati disembuhkan dengan ajaib. Demikian juga saudara-saudara yang lain mungkin ada yang sakit juga dipulihkan Tuhan. Yang mengalami masalah dan persoalan di dalam hidup mereka, kami nyatakan di dalam nama Yesus, Engkau satu-satunya pribadi yang menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau selamatkan bangsa ini. Kau selamatkan pemerintah yang ada sekarang ini, dari lembaga tinggi tertinggi negara sampai kepada peraturan pemerintah yang paling bawah. Terima kasih Bapa. Ini doa singkat kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada worship leader. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan dan kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Di masa ini kita akan memberikan persembahan kita, yaitu persembahan pembangunan dan persembahan persepuluhan. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Saya minta dan kasih Tuhan Saudara Yosa Kristiani SKNS untuk kita dalam doa persembahan. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa yang berada di surga, adalah Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami yang berjaga supaya dalam keadaan dapat Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Kristus. Kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi terus memberkati. Ketika pujian kita, Yesus adalah kekuatan. Yesus adalah kekuatan.
Kemudian operator LCD oleh saudara Michael Jason Purba. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kasih. Kemudian pengumuman dari wanita Gereja Bethel Indonesia di tempat ini, itu ada ibadah pada hari Sabtu pada tanggal 13 Juni 2026 dengan worship leader Saudari Francisca Yunika Dewi, firman Tuhan oleh Ibu Titin Sumardi, persembahan oleh Ibu Ani Guntari SH, dan pemusik oleh Saudari Angelina Karen SPD. Ibadah ini dilaksanakan jam 4 sore. Kemudian ibadah pemuda dan remaja dilaksanakan jam 6 sore pada Sabtu juga di tempat ini. Kemudian kita kembali beribadah pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 dengan pelayanan Tuhan, worship leader oleh Saudari Teresia Notariana, singer oleh Bapak Edoni Handoko, Saudari Dewi Sulastri SP, dan Ibu Sunarsi. Pembicara firman Tuhan oleh Saudara PDM Antonius Santeha. Kemudian petugas persembahan oleh Bapak Arwin Purba dan Bapak Lin Haian. Operator LCD oleh Saudara Lisa. Penerima tamu oleh Bapak Alpius dan Ibu Rusnawati. Ibadahnya dilaksanakan jam setengah 9 pagi atau pukul 8.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan ibadah sekolah minggu. Dan setelah ibadah ini ada
persembahan tali kasih WBI. Jadi wanita-wanita di tempat ini diharap bertahan sebentar. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari sangga kita sama-sama berdiri. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita memuji Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang menghalangi dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Untuk kasih setia yang kualami dari hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kau telah memberkati kami dengan limpah. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh kasih menuntun kami semua, sehingga kami bisa pulang dan bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan yang sempurna terus dinyatakan di dalam hidup kami, agar apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan pada gilirannya nanti tuntun kami kembali ke tempat ini untuk kami beribadah
kepada-Mu untuk kami menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang ajaib kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.